Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nuslistiana dengan NIM 2106061110123. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah manajemen proyek dengan tema penyebab kegagalan proyek. Untuk pendahuluan, perkembangan bisnis konstruksi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia. Ini bisa dilihat dari tren pertumbuhan year on year PDB Indonesia sekitar 5,33% yang dipengaruhi oleh pertumbuhan konstruksi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Kementerian PUPR Public Works and Housing Ministry 2020. Oleh karena itu, optimalisasi dalam suatu proyek konstruksi akan sangat memberikan kontribusi dalam membangun pembangunan ekonomi secara tidak langsung. Kesuksesan dan keberhasilannya proyek konstruksi merupakan hasil dari perencanaan proyek yang matang dengan menghindari terjadinya proses kerja yang tidak efektif yang terjadi di dalam suatu proyek dan tidak menambah biaya yang sudah dirancang dari awal proyek. Yuliarti et al. 2021. Dengan tercapainya target proyek bagi suatu perusahaan kontraktor, pembangunan akan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Ucap Hussein 2011. Banyak kendala yang menjadi kendala tidak tercapainya target waktu yang sudah ditentukan dalam penjadwalan sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam penelitian Mariana dan Wijaksono 2021. Di antaranya yaitu perubahan mendadak yang terjadi, faktor cuaca dan alam, kesalahan arsitektur, kendala pengadaan bahan baku dan pembebasan lahan. Yang terakhir yaitu kendala sumber daya manusia yang kurang memadai. Lanjut yaitu landasan teori. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan keahlian yang keterampilan cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu dan waktu, serta keselamatan kerja. Hussein 2011. Adapun manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Secara sederhana, manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan. Soeharto 2001. Manajemen proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Santoso 2009. Jadi, kegiatan proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan proyek konstruksi. Sanvido 1992 dalam Gunawan 2014 menyatakan proyek dikatakan sukses apabila memenuhi 4 faktor, antara lain proyek berjalan sesuai jadwal, mengeluarkan lebih kecil dari yang direncanakan, masalah yang terjadi dalam proyek kecil, dan mendapat keuntungan. Sakib dan kawan-kawan
2008, dalam Gunawan 2014 menyatakan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan proyek konstruksi dapat dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu yang pertama kategori manajemen proyek, kategori faktor yang berkaitan dengan pengadaan, kategori faktor yang berkaitan dengan owner, kategori faktor yang berkaitan dengan konsultan atau tim perencana, berkaitan dengan kontraktor, berkaitan dengan manajemen proyek, serta berkaitan dengan lingkungan kerja dan bisnis. Critical Success Factor hasil penelitian Gunawan 2014 menunjukkan 10 peringkat teratas. Yang pertama yaitu kemampuan menyelesaikan masalah, sistem komunikasi, efektivitas, membuat keputusan. Yang keempat yaitu penekanan owner pada mutu tinggi konstruksi, monitoring proyek, keahlian memimpin manajer proyek, kemampuan teknik manajer proyek, penekanan owner pada konstruksi yang cepat, manajemen proyek owner, dan yang terakhir yaitu kecukupan dana. Dari berbagai macam keterlambatan, penelitian Masah, Widodo, dan Ado 2013 mengidentifikasi faktor utama keterlambatan ditinjau dari stakeholder adalah yang pertama yaitu tersediaan tenaga kerja selama proyek berlangsung menurut kontraktor, kesulitan mobilitas material menurut konsultan dan pemilik proyek. Dalam penelitian yang lain, Wirabakti Abdullah dan Mandepungeng 2014, 3 faktor terbesar adalah keterlambatan pengiriman material, ketidaktersediaan bahan, dan yang terakhir yaitu tersediaannya tenaga kerja. Adapun kegagalan proyek konstruksi termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi adalah yang pertama, pencapaian spesifikasi, yang kedua yaitu ketersediaan material, yang ketiga yaitu sumber daya manusia tidak memadai, yang keempat keterlambatan alat, yang kelima yaitu sistem pengendalian proyek, dan yang terakhir yaitu metode pelaksanaan. Penyebab keterlambatan konstruksi. Dari hasil penelitian Ismail 2013 dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu akibat metode pengoperasian alat tidak tepat. Yang kedua yaitu melakukan perubahan terhadap desain. Untuk selanjutnya yaitu keahlian yang tidak cukup untuk perubahan desain spesifikasi. Yang keempat menggunakan tenaga kerja yang tidak terampil. Yang kelima yaitu material yang digunakan kurang dari yang dibutuhkan. Di sini saya mengambil case study proyek Meikarta. This is story, proyek Meikarta disebut akan menjadi kota futuristik modern di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek Meikarta dikembangkan oleh anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk, LPCK yaitu PT Mahkota Semesta Utama. Mega proyek besutan Lepo Group itu pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017 dengan nilai investasi mencapai 278 triliun. Meikarta disebut akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lepo Group dengan bangga memperkenalkan Meikarta sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini. Kala itu, James Ready selaku CEO Lipo Group menargetkan pembangunan akan dikebut dalam waktu 3-5 tahun.
Berikut ini kronologi kisruh eh, proyek Meikarta. Yang pertama yaitu masalah perizinan proyek, yang kedua ya digugat pilot vendor, yang ketiga yaitu kasus suap perizinan, yang keempat yaitu gugatan PKPU, dan yang kelima yaitu di demo konsumen. Eh, Untuk yang pertama yaitu masalah perizinan proyek. Pada Mei 2017, pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pengembang menghentikan proyek apartemen tersebut. Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mizwar, mengaku terkejut dengan pengumuman proyek besar karena belum ada perizinan dan kesesuaian tata ruang proyek. Ternyata di awal Mekarta mengeklaim telah menerima izin untuk 350 hektar yang diperluas menjadi 500 hektar. Namun, pihak Pemprov Jabar hanya memberikan izin 84,6 hektar untuk proyek tersebut. Tak hanya itu, Ombudsman RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional memberikan izin yang telah dikantongi LIPO. Pasalnya, Meikarta melakukan pemasangan sebelum membangun diselesaikan atau mengantongi izin mendirikan bangunan. Meikarta juga belum melakukan penyesuaian tata ruang atas proyek yang berada di Cikarang. Di tahun 2017, LIPO mencatat penjualan Meikarta tembus 16.800 unit dengan harga kisaran 200 juta hingga harga tertinggi senilai 12,5 juta per meter perseginya. Dan yang kedua yaitu digugat pilot vendor. Tanya itu Meikarta yang dikembangkan oleh anak PT Lipo Cikarang Tbk, eh, yaitu PT Mahkota Semesta Utama, itu berkali-kali digugat pilot oleh vendor hingga konsumennya. Gugatan pertama hingga datang di vendor iklannya sendiri yaitu PT Railis, Trans Logistik, dan PT Imperia Cipta Kreasi. Pendaftaran gugat pilot tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68 PDSUS KPU 2018 dan Jakarta Pusat terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU atau pilot. Upaya PKPU yang diajukan terkait dengan pembayaran iklan Meikarta yang mandek atau berhenti, pihak MSU mengelak gugatan tersebut karena kedua vendor tak melampirkan bukti pendukung. Yang ketiga yaitu kasus suap perizinan. Di tahun 2018, Lipo Group terbelit kasus suap perizinan Meikarta yang menyangkut nama pejabat hingga petinggi perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi langsung melakukan operasi tangkap tangan atau bisa disebut OTT. Adapun nama-nama terkait eh, para pejabat yaitu bupati, kepala dinas, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu gugatan PKPU. Perusahaan pengembang Meikarta MSU kembali digugat PKPU oleh PT Graha Megah Tritunggal karena tidak membayar uang jasa keamanan. Ini pada November 2020. Jadi di sisi konsumen Meikarta terus diamuk karena tak kunjung selesai dan serah terima. Pada tahun 2020 sejumlah konsumen blok sempat menuntut pengembalian uang karena pembangunannya tak segera dilakukan. Pihak Meikarta menolak pengembalian uang dan menawari 3 opsi pada konsumen. Opsi pertama, pihak konsumen ditawarkan untuk nama blok-bloknya serta harga harganya. Untuk yang kelima yaitu di demo konsumen pada Desember 2022, 100 orang lebih tergabung dalam komunitas peduli konsumen Meikarta bertekad untuk meminta peninjauan kembali
terhadap PKPU yang disebut berat sebelah dan hanya memetikkan keuntungan developer. Komunitas tersebut mengaku telah menyurat Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga demo di depan gedung DPR RI untuk meminta perhatian akan masalah yang tak kunjung selesai. Jadi para konsumen tetap meminta refund atau pengembalian dana atas pembelian unit apartemen Merkata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.